Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Yuana Liverita Gudianti. Pada hari ini ingin membagikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Pengajar Praktek, Ibu Indah Wiharti SPD MPD, Bu Siti Kasana STP MPD, dan saya sendiri karena telah mengikuti panduan dan bimbingan beliau akhirnya bisa mencapai pada modul 3.1. Adapun tujuan dari modul ini yaitu satu, dikoneksi materi. CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Serta CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga itu adalah yang terbaik. Pembelajaran lebih menitik beratkan pada pembekalan karakter pada murid daripada hanya untuk pengetahuan saja. Prinsip dan nilai yang kita anut dalam pengambilan keputusan memberikan dampak pada lingkungan di mana kita berada besar, sehingga keputusan itu seyogianya meminimalisir konflik yang besar, mengutamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pada proses pembelajaran sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berperan dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Education is the art of making men ethical. Dalam pendidikan itu, murid dibentuk menjadi manusia yang bersapi, memahami, meyakini, dan melakukan nilai-nilai keyakinan yang berasal dari nilai kebajikan universal. Dari pembelajaran yang diharapkan, tumbuh manusia yang mempunyai prinsip dan nilai yang diajarkan oleh guru. Guru sebagai pencetak manusia bernilai dan beretika. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangarsa Tuturi Handayani mengilhami penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang mencontohkan nilai-nilai keberpihakan pada murid, tanggung jawab, dan memberi teladan kepentingan nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan. Bila pemimpin berada di antara guru-guru, maka menjadi penyemangat, pemotivator untuk mampu mengambil keputusan dengan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Bila pemimpin itu tidak ikut campur secara langsung, maka pemimpin mampu mendorong guru-guru yang akan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Pertama, kita memahami, meresapi, memikirkan, meyakini, dan melakukan apa yang kita yakini itu sebuah nilai kebajikan universal, seperti nilai kejujuran, kebaikan, gotong royong, toleransi, nilai-nilai luhur lainnya. Apabila kita telah meyakini dan melakukan nilai-nilai kebajikan, maka serta-merta keputusan kita akan mencerminkan pada perilaku kita, keyakinan kita itu dalam pengambilan keputusan. Karena itu memberikan kenyamanan dan kesesuaian dengan hati nurani. Oleh karena itu seorang pemimpin hendaklah mempunyai pemikiran, keyakinan, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal. Dan terlebih dahulu sebelum memutuskan 3 prinsip mana yang akan diputuskan atau dipilih. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching?
yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Dari pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan coaching dalam pembelajaran pengambilan keputusan sangat membantu dalam berlatih menentukan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah yang seharusnya dilakukan dalam coaching pada kasus-kasus di sekitar kita atau dari media sosial. Kita melalui coaching ini menganalisis secara bertahap kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosialnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru akan menggunakan kemampuan menyadari secara penuh mindfulness untuk membantu murid siap dalam belajar, minat, profil belajar sehingga murid dapat mengikuti proses pembelajaran dan guru mengevaluasi pembelajaran, melakukan tindak lanjut pada proses dan hasil belajar yang kurang maksimal. Namun, guru juga menggunakan rasa pikir dan sosial emosionalnya untuk menetapkan keputusannya terkait dilema etika dan sesuai dengan kebutuhan murid tanpa harus ada yang dirugikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus untuk yang dilema etika, nilai-nilai kebenaran yang dianut guru sangat mempengaruhi keputusan dilema kasus itu. Bila masalah moral, bujukan moral, maka guru harus sadar penuh tidak memilih yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam melakukan pengambilan keputusan, guru menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. Bila proses analisis yang tepat, maka keputusan itu akan melalui proses yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam keputusan itu, sehingga terjadi dampak lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan yang di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma yang di lingkungan Anda? Tantangan yang ada dalam lingkungan terjadi apabila beberapa kepentingan pihak tertentu yang mendominasi keputusan dan tidak ingin diabaikan dalam pengambilan keputusan. Namun pihak itu belum mau menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan belajar yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan kita akan berpengaruh pada penentuan cara, strategi, dan pelayanan kita dalam pembelajaran berpihak pada murid. Murid menjadi terpenuhi kebutuhan, minat, dan sesuai dengan profilnya. Guru siap sedia berkembang dan berpikir untuk melayani kebutuhan, minat, profil murid yang berbeda-beda dengan memodifikasi tugas, proses, dan produk dalam pembelajaran. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Guru sebagai seorang petani yang menanamkan dan memelihara benih akan tumbuh dengan baik jika seorang petani dapat memelihara pertumbuhan benih sehingga akan tumbuh subur berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga keputusan terhadap murid harus mengakomodasi minat, kebutuhan, serta profil murid dan mengembangkan murid dengan melakukan pemetaan kebutuhan mereka, minat belajar, kesiapan, dan juga
Profil belajar murid mewarnai dasar pengambilan keputusan selain memikirkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian, dan pengambilan keputusan yang akan diambil untuk mempengaruhi masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran sangat berkaitan dengan beberapa modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal sendiri yang telah dibahas dan dipelajari di modul 1.2, dan peran guru sebagai fasilitator yang menuntun. Berikutnya tentang modul 1.4 yang berisi nilai-nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif 1.4. Budaya positif murid memulai menentukan bentuk dan situasi sesuai minat dan kebutuhannya dengan mengkomunikasikannya. Modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Modul 2.3 coaching dalam proses pengambilan keputusan. Selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, keterampilan coaching, guru menjadi coach bagi dirinya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika ini adalah kasus benar lawan benar. Bujukan moral adalah kasus benar lawan salah. Ada 4 paradigma, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip yang berpikir berbasis hasil akhir, end-based learning, end-based teaching, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking, dan suatu pengambilan keputusan yang berlandaskan suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid, serta melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Hal-hal yang tak terduga seperti jika ada beberapa pihak yang memutuskan satu kasus dilema ini tidak berdasarkan paradigma prinsip 9 langkah, namun keputusan itu disetujui banyak pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Saya mengalami kasus dilema etika ini. Dulu saya lebih condong pada peraturan yang ada dan mengabaikan nilai belas kasihan. Pengambilan keputusan itu bergantung pada nilai keadilan bagi banyak orang. Prinsip rule-based thinking. Setelah memahami modul ini, ternyata dilema etika itu lebih memanusiakan manusia yang punya kasus dilema etika yang perlu dibantu. Care-based thinking. Dikeluarkan dari permasalahannya tanpa harus dihakimi atau diputus kelangsungan masa depannya. Efek jangka panjang. Dan yang terpenting, bahwa pengambilan keputusan itu harus mementingkan keberpihakan pada murid, nilai-nilai kebajikan, dan didasari tanggung jawab yang penuh dan sadar mindfulness, siap menghadapi segala konsekuensinya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesuai mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang terjadi setelah membaca modul ini, saya menjadi lebih terbuka pemikiran dan tindakan yang akan dilakukan bila mana menghadapi dilema etika. Tidak akan berdasarkan rule-based thinking saja,
namun bisa care-based thinking dan end-based thinking. Pengambilan keputusan juga berdampak pada masa depan orang yang perlu kita ambil nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab penuh, dan berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda? Bagi seorang individu, Anda sebagai seorang pemimpin, modul 3.1 ini sangatlah penting karena membekali kita tentang wawasan bagaimana mengambil keputusan kasus dilema etika yang seharusnya dilakukan. Kita menjadi lebih manusiawi, harmonis dalam hubungannya dengan manusia lainnya, khususnya dengan pihak-pihak terkait dalam kasus dilema etika atau pihak yang mengambil keputusan. Demikian tentang koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih.